Harga minyak mentah langsung turun drastis usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyiratkan berakhirnya agresi Amerika Serikat Zionis terhadap Iran. Indeks West Texas Intermediate atau WTI turun hingga 9,55% ke level 85,72 dolar Amerika Serikat per barel. Setelah sebelumnya sempat menembus 100 dolar pada awal sesi perdagangan Senin lalu. Meski harga mulai turun, jalur distribusi vital di Selat Hormuz dikabarkan masih tertutup. Hal ini memaksa sejumlah produsen besar seperti Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab untuk memangkas produksi mereka. Fluktuasi ini tercatat sebagai salah satu yang terlebar dalam sejarah perdagangan minyak dunia. Harga ICE Brent crude bahkan sempat menyentuh puncak 119,5 dolar Amerika Serikat sebelum ditutup pada level 89,48 dolar Amerika Serikat per barel. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin panas. Menteri Luar Negeri Iran menyatakan tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru merugikan rakyat Amerika Serikat sendiri. Teheran menilai agresi Amerika membuat harga minyak dunia melonjak dan memukul ekonomi warga Amerika. Perang kata-kata antara Teheran dan Washington semakin tajam di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Iran menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu krisis baru yang dampaknya justru dirasakan langsung oleh rakyat Amerika sendiri. Menurut Teheran, kebijakan agresif Washington terhadap Iran telah mengguncang pasar energi global. Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfakhari, memperingatkan Amerika dan Israel bahwa harga minyak akan melonjak di atas 200 US dollar per barel, menyusul serangan minyak ke Teheran. اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای 200 دلار را دارید این بازی را ادامه دهید. Ketegangan militer yang meningkat membuat investor panik dan mendorong harga minyak dunia melonjak. Kekhawatiran besar muncul pada jalur energi paling vital di dunia, yakni Selat Hormuz. Akibatnya harga minyak meroket dan memicu kenaikan harga bahan bakar di Amerika Serikat. Iran menilai kondisi ini menjadi ironi bagi Washington. Di satu sisi Amerika Serikat menekan Iran dengan kekuatan militer. Namun di sisi lain, rakyat Amerika sendiri harus menanggung dampak ekonomi dari lonjakan harga energi. Meski demikian, Trump tetap bersikukuh. Washington menilai tekanan terhadap Iran diperlukan untuk menghentikan ancaman keamanan dan membendung ambisi nuklir Teheran. We're putting an end to all of this threat once and for all, and the result will be lower oil prices, oil and gas prices for American families. We've done that. We brought it very low. This was just an excursion into something that had to be done. Sementara itu, pasar global memantau perkembangan konflik ini dengan cemas. Sebab jika ketegangan berubah menjadi konfrontasi militer yang lebih luas, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, bisa juga di pompa-pompa bensin di Indonesia. Dengan retorika yang semakin keras antara Washington dan Teheran, dunia kini menanti satu pertanyaan besar. Apakah konflik ini akan mereda atau justru memicu krisis energi global yang lebih besar? Pemirsa, Iran menyatakan tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru merugikan rakyat Amerika sendiri karena agresi Amerika Serikat ke Iran justru memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran menilai tekanan militer Washington berpotensi mengganggu jalur energi vital dunia di Selat Hormuz. Lalu bagaimana membaca perang narasi ini? Apakah benar agresi Amerika Serikat merugikan kepentingan dalam negeri atau justru bagian dari strategi geopolitik Washington? Kami akan mengulasnya bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam Mbak Fitri, apa kabar? Baik, Pak Faisal, ini Iran menilai tindakan Donald Trump justru merugikan rakyat Amerika Serikat sendiri. Apa strategi yang sedang dimainkan oleh Iran lewat pernyataannya itu, Pak Faisal? Ya, yang jelas perang ini sudah menimbulkan geger secara ekonomi global karena kita tahu harga minyak naik di atas 100 dolar. Terakhir itu bahkan saya lihat 114 dolar per barel. Dan juga sudah ada dua perusahaan energi besar di Timur Tengah, yakni Qatar Energy dan
Bahrain Petroleum Company (BAPCO) sudah menyatakan force majeure atau kahar karena situasi perang. Artinya force majeure ini kontrak tidak bisa dipenuhi, kontrak pengiriman minyak ataupun gas ke konsumen tidak bisa dipenuhi karena situasinya force majeure. Selain itu juga perang juga karena Israel sekitar 5 kali dalam sehari diserang terus oleh Iran, terutama oleh peluru kendali balistik hipersonik. Itu operasi eksplorasi gas di 2 ladang gas besar Israel, yaitu Leviathan dan Kirs, sudah dihentikan. Leviathan ini adalah ladang gas terbesar di Laut Mediterania, sebelah timur Laut Mediterania, dengan cadangan 535 miliar meter kubik gas. Jadi memang kenaikan energi ini, kenaikan harga minyak ini sangat mempengaruhi baik untuk Amerika Serikat ataupun untuk termasuk juga untuk Israel dan juga warga global kalau memang perang terus berkepanjangan. Karena kita tahu minyak adalah sumber energi dunia dan masih merupakan energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oke, baik Pak Faisal, di satu sisi kita lihat bagaimana Amerika menekan Iran dengan agresi militernya, namun di sisi lain rakyat Amerika sendiri juga harus menanggung dampak ekonomi dari lonjakan harga energi. Bahkan di Amerika warganya sudah mulai memprotes keputusan Trump menyerang Iran. Apakah tekanan warga ini bisa mempengaruhi Trump terutama soal agresinya ke Iran atau bahkan mungkin mengakhiri agresi? Ya, memang Trump sudah mulai menunjukkan tanda-tanda melemah, berbeda ketika hari pertama menyerang dan langsung membunuh pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Itu Trump, baik Trump maupun Netanyahu sangat gembira, sangat girang dan berkoar-koar bahwa misi ini akan selesai, laporan New York Times, dalam 4 hari. Kemudian direvisi oleh Trump sendiri 4-5 minggu, bahkan terakhir direvisi sampai lebih dari 5 minggu. Terakhir itu Pentagon menyatakan sedang membuat rencana perang untuk 100 hari atau sekitar 3 bulan. Sedangkan Garda Revolusi Islam Iran menyatakan siap berperang melawan Amerika bersama Israel selama 6 bulan. Artinya apa yang dilakukan oleh Amerika, oleh Trump maupun Netanyahu dengan menyerang Iran itu karena mereka itu sebenarnya tidak mendapat dukungan dari rakyat. Kita tahu ketika perang Gaza 2 tahun bagaimana demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota di Amerika Serikat dan juga di kampus-kampus. Demikian pula di Israel sendiri, rakyat Israel 2 tahun berperang dengan Hamas itu pun juga sudah menyatakan penolakan. Apalagi ini ketika berperang dengan sebuah milisi saja, rakyat Israel sudah sangat ketakutan, apalagi berperang dengan angkatan bersenjata sebuah negara yang memiliki kekuatan menghancurkan. Kita lihat Tel Aviv ditembus oleh berbagai peluru kendali balistik hipersonik seperti oleh Khaybar, kemudian Khorramshahr 4, terus Sijil, terus juga artinya perang melawan Iran ini tidak seperti perang melawan milisi seperti Hamas atau Jihad Islam atau Hizbullah yang secara persenjataan itu jauh lebih kecil, jauh lebih tidak sebanding dengan Israel. Saya kira perhitungan Trump maupun Netanyahu bahwa dengan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Iran akan chaos, Iran akan rusuh, dan itu akan dimanfaatkan oleh Amerika maupun Israel untuk menggerakkan kelompok oposisi untuk menumbangkan rezim. Ternyata perhitungan itu salah. Sekarang seperti senjata makan tuan, biaya operasi perang itu yang sangat mahal. Saya pernah baca itu dalam seminggu pertama Amerika menghabiskan $6 miliar dalam seminggu pertama, termasuk $4 miliar untuk amunisi dan peluru-peluru pencegat drone maupun peluru kendali Iran yang ditembakkan ke Israel maupun berbagai pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Belum lagi kenaikan harga minyak yang akan berdampak pada harga minyak di dalam negeri Amerika Serikat itu sendiri. Nah, mengenai lonjakan harga minyak dan kita mencermati pernyataan Trump terbaru, ini seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia, ini Trump tiba-tiba seperti mengisyaratkan untuk mengakhiri agresinya ke Iran. Dari cermatan Anda, pandangan Anda, apakah ini menjadi sinyal bahwa Trump menyerah karena tertekan dengan melonjaknya harga minyak dan rakyatnya sendiri? Saya kira memang dukungan rakyat itu sangat penting bagi seorang pemimpin, bagi sebuah pemerintahan. Kalau misalkan masyarakat Amerika Serikat sudah merasa gegara perang yang dilakukan Trump terhadap Iran, mereka merasa kesusahan, harga BBM naik, terus juga harga gas
LPG juga naik, ya itu artinya Trump memang harus memperhatikan kondisi domestik karena kita tahu ya popularitas menjelang pemilu nanti 2 tahun lagi, ya Trump harus menjaga popularitasnya dengan mementingkan dengan mendengarkan suara rakyat Amerika. Apalagi target perang untuk menumbangkan rezim yang digadang-gadang Trump maupun Netanyahu sejak awal perang, hari pertama perang itu sudah gagal. Nah, kalau memang benar Trump menyerah bersama Netanyahu juga, kalau memang benar artinya menghentikan perang, itu sebenarnya bola berada di tangan Iran. Karena Garda Revolusi terakhir menyatakan kamilah yang bisa memutuskan kapan perang berakhir. Yang jelas Menteri Luar Negeri Iran sudah menyatakan, Abbas Araghchi, bahwa Iran tidak akan menerima gencatan senjata dan menyatakan perang harus dilanjutkan. Oke. Baik Pak Faisal Assegaf, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.